Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sosio Bakti. Para pembelajar dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan sejahtera. Kita sudah sampai kepada semester genap ya. Nah, apa saja yang akan dipelajari dalam materi sosiologi di semester genap ini? Diawali dengan materi konflik sosial, kekerasan, dan perdamaian yang nanti akan dibagi dalam 6 kali pertemuan. Nah, para pembelajar sekalian, mendengar kata konflik sosial, kekerasan, itu rasanya sesuatu yang tidak mengenakan ya. Pernah mengalami konflik di dalam kehidupan kita? Ya, semua orang tuh pernah mengalaminya ya. Kita akan selalu berusaha bagaimana konflik ini tidak terjadi dalam kehidupan dan kemudian cepat terselesaikan tentunya ya. Nah, demikian juga para pembelajar, mengapa materi ini diberikan di dalam kehidupan, di dalam pembelajaran kalian. Ini diharapkan kita semuanya bisa mengantisipasi akan terjadinya konflik, apalagi sampai kepada kekerasan ya. Yang diinginkan adalah bagaimana kalian bisa menciptakan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat ya. Para pembelajar sekalian, kita ingatkan kembali tentunya apa sebenarnya yang menjadi kompetensi dasar yang diharapkan sehingga kita bisa paham mengapa materi ini diberikan kepada kita sekalian. Nah, kita akan ingatkan kepada kompetensi dasar dari materi ini. Kita sudah sampai kepada kompetensi pengetahuan 3-4. Nah, apa yang diharapkan adalah kalian bisa menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi tercapainya kehidupan yang damai di masyarakat. Nah, kemudian yang 4-4 ini semua diharapkan dapat memetakan konflik untuk dapat melakukan resolusi konflik dan menumbuh kembangkan perdamaian di masyarakat. Ya, jadi ingat baik-baik, diharapkan kita bisa selain memetakan konflik, ini adalah melakukan resolusi konflik dan menumbuh kembangkan perdamaian di masyarakat. Ini titik beratnya ya. Nah, tujuan pembelajarannya di sini adalah melalui pengamatan, literasi, dan diskusi. Diharapkan semuanya dapat mengidentifikasi apa saja menjadi penyebab dan bentuk-bentuk konflik, mengurutkan proses terjadinya konflik, menganalisis dampak terjadinya konflik, serta menggunakan analisis konflik, kekerasan, dan perdamaian dengan sikap ingin tahu, peduli, bekerjasama, dan bertanggung jawab. Nah, para pembelajar sekalian, dukung terus ya channel Sosio Bakti dengan memberikan like, kemudian komen ya, serta yang belum subscribe sehingga channel ini terus bisa berkreasi. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Kita akan sampai kepada apa saja yang dibahas dalam materi ini. Yang pertama adalah tentang pengertian, kedua tentang penyebab, bentuk-bentuk konflik, proses terjadinya konflik, dan dampak konflik. Yang keenam ini nanti pada kesempatan yang terakhir. Ya, kita akan langsung saja kepada apa yang dimaksud dengan konflik sosial. Nah, secara umum, konflik sosial adalah proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Nah, ini pengertian secara umum dari konflik sosial. Nah, dari Karl Marx, ya, tokoh yang pertama, bahwa konflik sosial di dalam masyarakat terdiri dari beragam kelas sosial yang memperebutkan sumber daya yang terbatas. Nah, sumber daya yang dimaksud itu bisa berupa alat-alat produksi serta sumber-sumber ekonomi dan politik lainnya. Jadi, menurut Karl Marx, konflik sosial itu bisa terjadi manakala di dalam masyarakat itu ya terdapat dari beragam kelas sosial. Kalian sudah paham ya tentang kelas sosial yang ada di dalam masyarakat. Ada kelas atas, masyarakat kelas atas, ada masyarakat menengah, ada masyarakat kelas bawah. Nah, mereka ini semuanya memiliki sumber-sumber yang berbeda berkaitan dengan alat-alat produksi, sumber-sumber ekonomi, dan politik lainnya. Tentu ini akan diperebutkan. Nah, inilah yang akan menjadi sumber dari konflik sosial. Kemudian yang berikut adalah Surjono Sukamto.
Beliau menyatakan cara dalam rangka ingin meraih tujuannya. Cara termasuk hal itu adalah adanya ancaman, kekerasan, berbagai bentuk dari pertentangan atau perselisihan kepada lawannya. Sehingga proses inilah yang disebut dengan konflik sosial. Kita lanjut kepada Gilin dan Gilin. Menurut beliau, konflik sosial ini adalah proses sosial di mana individu atau kelompok mencapai tujuannya secara langsung dengan menantang pihak lain dengan cara kekerasan atau ancaman. Ini konsepnya Gilin and Gilin. Nah, berikutnya adalah konsep Robert M. J. Lawang. Apa yang dimaksud dengan konflik sosial adalah alat untuk memperoleh hal-hal yang langka. Apa yang langka itu? Status, kekuasaan, dan sebagainya. Ya, jadi ini memperebutkan hal-hal yang langka berkaitan dengan status, kekuasaan, dan sebagainya. Biasanya akan terjadi konflik. Itu menurut Robert M. J. Lawang. Nah, berikutnya menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia 1996 dalam Purwodarminto itu menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan konflik itu adalah percekcokan, perselisihan, atau pertentangan, ya. Nah, itu kita lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian tokoh Takwiri, ya, menurut Takwiri dalam Houston dan Davis 1977, beliau menyatakan bahwa konflik sosial itu adalah warisan dari kehidupan sosial, ya. Jadi ini yang diturunkan, ya, dalam kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan. Jadi bisa jadi ini berlaku dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, ya. Jadi di dalam kehidupan masyarakat itu ada hal-hal yang berbeda, yang satu dengan yang lain boleh jadi ada ketidaksetujuan, ya, bisa melahirkan kontroversi dan akhirnya pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara berterusan, ya, sehingga akan menjadi sebuah warisan dalam kehidupan sosial. Itulah yang disebut dengan konflik menurut para ahli. Nah, para pembelajar sekalian, kemudian apa yang menjadi penyebab dari konflik sosial kita ambil, ya, dari tokoh konsepnya Surjono Sukamto. Nah, pada dasarnya konflik itu menurut Surjono Sukamto penyebab dasarnya adalah adanya perbedaan. Perbedaan apa saja? Dimulai tentunya di sini dari perbedaan individu, ya, perbedaan antar individu ini maksudnya. Perbedaan antar individu itu bisa berupa adanya perbedaan perasaan, ya, setiap individu punya perbedaan pendirian, ya. Ini bisa melahirkan bentrok, ya, atau konflik dalam di antara individu itu sendiri, ya, karena kita berbeda-beda. Yang satu senang warna merah, satu senang warna putih misalnya, ya, sehingga kalau bisa saja itu melahirkan satu konflik ketika kita ingin mencapai satu tujuan yang sama, ya, karena perbedaan individu. Contohnya bisa kemudian adanya juga perbedaan antar golongan. Nah, kalian sudah belajar, ya, tentang kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. Jadi ada golongan-golongan masyarakat yang juga perbedaan-perbedaan setiap golongan ini di anggota-anggotanya tentu dari individu-individu, kumpulan dari individu yang berbeda masing-masing, ya. Tadi seperti kita sebutkan ada perbedaan pendirian, ada perbedaan perasaan, ya, perbedaan hobi, ya, dan latar belakang yang berbeda-beda, ya, bisa juga perbedaan kebudayaan, ya. Nah, ini bisa melahirkan satu konflik, ya. Jadi adanya perbedaan golongan yang anggota-anggotanya itu diwarnai dengan perbedaan masing-masing, ya. Kemudian perubahan kebudayaan, ya, kita melihat adanya perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan ini kita tahu itu tergantung dari pola-pola dan kebudayaan yang menjadi latar belakang dari pembentukan serta perkembangan dari kepribadian, ya, kepribadian dari
anggota-anggota dari masyarakatnya ya, mempengaruhi dari kepribadiannya, sehingga ini bisa melahirkan satu perbedaan-perbedaan ya, dari satu kebudayaan yang satu ke kebudayaan yang lain tentu sangat berbeda. Ada kebudayaan masyarakat yang melahirkan kepribadian yang agresif, ada yang melahirkan kebudayaan yang kemudian sangat lembut dan lain-lain. Ini adalah perbedaan dari kebudayaan masing-masing di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kemudian kita melihat lagi perbedaan kepentingan ya. Nah, perbedaan kepentingan ini bisa adanya perbedaan individu atau kelompok masyarakat, bisa berupa kepentingan ekonomi yang sering terjadi ya, bisa juga kepentingan sosial dan politik ya. Kemudian adanya perubahan sosial yang cepat. Nah, perubahan sosial yang cepat ini bisa melahirkan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, memunculkan golongan yang akan memiliki pendirian yang berbeda. Contoh mudahnya saja, misalnya antara orang tua ya, golongan tua dan anak-anak ya. Golongan tua cenderung untuk bersikap mempertahankan kebudayaan yang lama, sedangkan golongan muda sekarang lebih responsif terhadap misalnya perubahan-perubahan sosial yang ada, misalnya dalam perubahan teknologi. Nah, perbedaan-perbedaan ini bisa melahirkan adanya konflik sosial di dalam kehidupan masyarakat ya. Nah, inilah para pembelajar tentang penyebab ya, faktor penyebab dari konflik sosial menurut Surjono Sukamto. Nah, ini kita simbolkan ya, adanya perbedaan individu, perbedaan pendapat, perbedaan pendirian. Nah, ini juga kita bisa melihat adanya perbedaan kebudayaan yang melahirkan perubahan kepribadian ya, juga bisa perubahan antar golongan ya, satu dengan yang lain, juga berbagai perbedaan kepentingan. Nah, para pembelajar, mari kita melihat apa bentuk-bentuk dari konflik sosial. Sudah bisa dipahami ya. Kita akan melihat banyak bentuk-bentuk konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, para pembelajar berarti perlu terus menggali literasi yang ada, karena luar biasa kita akan bisa melihat berbagai bentuk ya dari konflik sosial ini. Yang pertama, kita akan melihat ditinjau dari sifat ya. Pertama ada destruktif, ini konflik destruktif. Apa yang dimaksud dengan konflik destruktif? Ini adalah suatu konflik yang terjadi karena adanya perasaan kurang senang ya, ada benci, bahkan dendam ya, dari individu atau kelompok kepada pihak lain ya, sehingga ini bisa melahirkan ya konflik fisik, bisa membuat hilangnya harta benda dan nyawa ya. Destruktif itu mengarah kepada hal-hal yang merusak ya, merusak. Itu adalah pengertian dari konflik destruktif. Nah, kemudian kita akan melihat apa yang dimaksud dengan konflik fungsional ya. Konflik fungsional ini adalah konflik yang biasa disebut dengan konstruktif ya, jadi membangun ya. Konflik yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan pemahaman individu atau kelompok saat menghadapi permasalahan yang terjadi ya. Ini dapat menimbulkan konsekuensi dari berbagai pemahaman ya, melahirkan konsekuensi dari berbagai pemahaman di sini, dan akhirnya menciptakan sebuah perbaikan ya. Karena fungsional sini, konstruktif ini melahirkan perbaikan, memberikan nilai positif ya, kemudian pada pengembangan organisasi ya, atau komunitas yang ada. Jadi biasanya berupa kritik-kritik yang membangun
karena adanya perbedaan tadi, ada kritik-kritik yang membangun dalam perbedaan pemahaman, sehingga kritik yang membangun ini ditanggapi dengan positif dan akhirnya melahirkan satu yang bersifat fungsional, ya, sehingga ada perbaikan-perbaikan seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, sekarang kita melihat dari arah, ya, dari arahnya konflik ini ada dimaksud adalah konflik vertikal dan konflik horizontal. Apa yang dimaksud dengan konflik vertikal? Nah, tadi kita bisa melihat ada konflik yang disebabkan oleh perbedaan golongan, ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada masyarakat itu terbagi-bagi secara vertikal, ya, ada secara horizontal, ya, dibedakan golongan-golongan itu di dalam pembelajaran kalian tentang stratifikasi, kalian sudah tahu. Nah, konflik vertikal itu terjadi di antara komponen-komponen masyarakat yang memiliki status yang tidak sama, ya, dalam suatu organisasi. Jadi misalnya di suatu perusahaan, ya, antara karyawan dengan pimpinan, rakyat misalnya dengan pemerintah, ya. Jadi di sebuah perusahaan misalnya ada demo misalnya atau protes untuk minta kenaikan upah kepada pimpinan perusahaan. Jikalau itu terjadi, ini tergolong kepada konflik vertikal. Bisa juga antara rakyat dengan pemerintah. Kemudian kita lihat yang berikut adalah konflik horizontal. Nah, horizontal ini, jadi tadi yang faktor penyebab dari konflik salah satunya perbedaan golongan, ya. Perbedaan golongan itu bisa berkaitan dengan hal-hal yang bersifat horizontal, apa aja, kesukuan, ya, agama, kemudian antar golongan, terus ras, antar ras, ya. Itu adalah konflik, bisa terjadi konflik horizontal karena perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi konflik antara individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan yang sama, misalnya anggota-anggota, ya, antar anggota di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu masyarakat. Ini yang disebut dengan konflik horizontal, ya. Jadi masing-masingnya punya kedudukan yang sama, terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan. Nah, kalau yang tadi konflik vertikal, mereka punya status yang berbeda. Baik, selanjutnya kita melihat konflik dari akar masalahnya, ya. Konflik dari akar masalahnya itu bisa kita lihat antara lain adalah konflik agama. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam masyarakat Indonesia kita sudah belajar, ya, di semester pertama tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial, ya. Kita sudah mengetahui bahwa banyak sekali agama yang ada di dalam masyarakat Indonesia yang kita sikapi di dalam kehidupan untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Kita berharap tidak terjadi lagi konflik antar agama dengan menekankan sikap toleransi beragama. Toleransi itu artinya adalah berpegang teguh pada pendirian tapi tidak mengganggu pendirian orang lain, ya. Jadi artinya kita bukan mencampur adukan agama, bukan kemudian mengikut-ikut atau berkaitan dengan agama yang satu dengan agama yang lain, tapi menghormati, menghargai, ya, agama daripada masing-masing karena kita tahu perbedaannya masing-masing. Jadi ini adalah suatu bentuk penghargaan, ya. Semoga itu tidak terjadi konflik agama karena akan sangat punya dampak yang sangat negatif sekali jika terjadi, ya. Jadi dengan sikap toleransi, berpegang teguh pada pendirian tapi tidak mengganggu pendirian orang lain, itu adalah satu konsep untuk tidak terjadinya konflik agama. Nah, kemudian yang berikut adalah bisa terjadi akar masalahnya dalam konflik itu adalah konflik ideologi, ya. Jadi konflik ideologi ini adalah satu konflik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan dalam pandangan hidup, ya, pandangan hidup. Padahal kita di negara kita seharusnya
sudah harus bisa menghindari karena kita punya ideologi yang satu, yaitu ideologi Pancasila, ya. Nah, kemudian bisa juga akar masalahnya adalah konflik politik. Nah, ini adalah perbedaan prinsip di dalam ketatanegaraan dalam menerapkan undang-undang ya yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini bisa terjadi konflik karena perbedaan-perbedaan tersebut. Yang berikut adalah konflik ekonomi, ya. Konflik ekonomi ini berkaitan dengan latar belakang ekonomi, ya. Contohnya perang dagang yang kita ketahui kadang-kadang yang satu dengan yang lain bisa terjadi isu, bisa terjadi fitnah di dalam bagaimana mengembangkan ekonominya, ya. Ini perang dagang. Jadi bisa berkaitan dengan latar belakang ekonomi. Nah, kemudian konflik SARA, ya. Ini suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi akar masalah dari sebuah konflik dalam masyarakat juga bisa terjadi berkaitan dengan yang kita sebut dengan konflik horizontal tadi, ya. Jadi dari suku, agama, ras, dan antar golongan ini, ya. Sebagaimana kita tahu perbedaan-perbedaan dari suku yang memiliki perbedaan kebudayaan, agama yang memiliki berbagai macam keyakinan, ya, kepercayaan kita, ya, keimanan kita, juga ras, perbedaan-perbedaan karena latar belakang fisik, ya, dan antar golongan ini bisa memicu atau menjadi akar masalah dari suatu konflik sosial. Nah, kemudian kita tinjau adalah secara umum, ya. Jadi bentuk konflik secara umum bisa yaitu yang pertama adalah konflik pribadi, ya. Konflik pribadi ini konflik biasa juga konflik antar individu di mana dua individu memiliki masalah pribadi yang ini saling tidak menyadari dari kesalahan masing-masing, ya. Sehingga bisa menimbulkan konflik karena masing-masing berusaha untuk mengalahkan lawannya, ya. Ini bisa masalah hutang piutang, bisa masalah warisan, ya, masalah batas tanah, atau bisa juga mengenai masalah rumah tangga, jual beli. Nah, itu berkaitan dengan konflik pribadi. Yang kedua adalah konflik antar kelas. Nah, tadi ya Karl Marx itu menyebutkan konflik antar kelas. Ini konflik antara kelompok-kelompok individu yang memiliki masalah masalah dengan individu lainnya yang kita katakan tadi berbeda kelas, ya. Nah, jadi kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, misalnya tadi antar siapa? Buruh dengan majikan, ya. Ini konflik antar kelas. Yang berikut dibedakan bentuknya adalah konflik rasial. Tadi kalau di dalam akar masalah tadi masuk dalam konflik SARA nih, ya. Ini konflik rasial. Jadi konflik yang berkaitan antar kelompok yang terjadi ini di antara kelompok-kelompok ras yang berbeda, ya, dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan satu dengan yang lain. Itu di Afrika, ya, dulu konflik apartheid itu, ya, politik apartheid yang ada di Afrika Selatan contohnya itu. Nah, berikutnya adalah konflik politik, ya. Jadi konflik yang terjadi antar individu satu sama lain yang memiliki perbedaan serta pandangan yang berbeda dalam mengenai prinsip-prinsip masalah ketatanegaraan, ya. Itu konflik politik yang kalian bisa baca dan apa yang sehari-hari kita dengarkan, ya, di dalam berbagai media. Ini seringkali terjadi konflik-konflik itu sangat berkaitan dengan hal-hal tersebut, berkaitan dengan konflik politik, ya. Misalnya di dalam bagaimana ketidaksetujuan dalam merumuskan undang-undang atau undang-undang yang dilahirkan oleh partai atau bahkan sampai kepada DPR, ya, DPRD dalam merumuskan undang-undang, ya, di dalam partai-partai yang ada ini bisa melahirkan konflik politik, ya.
hasil-hasil dari perbedaan-perbedaan pandangan yang berbeda-beda dalam prinsip masalah ketatanegaraan. Nah, yang berikut adalah konflik internasional. Ya, di situ ya, konflik yang melibatkan di sini antar berbagai negara. Ini ya, antar berbagai negara karena adanya perbedaan kepentingan di dalamnya. Karena misalnya masalah ekonomi, masalah politik, ya lama-kelamaan menjadi konflik internasional gitu. Jadi karena masing-masing negara mencari sekutu yang memiliki visi dan tujuan yang sama mengenai masalah yang sedang terjadi. Ya, apa itu misalnya kita pernah ya mengalami itu konflik batas wilayah, misalnya antara Indonesia dengan Malaysia ya. Ini bisa berujung kepada konflik internasional. Nah, berikutnya adalah ya konflik antar suku. Ini kalau yang di akar masalah tadi masuk di sini tadi sudah ya, konflik SARA. Konflik antar suku ya. Konflik antar suku ini bisa berkaitan dengan perbedaan suku-suku bangsa karena adanya perbedaan dari kebudayaannya ya, berlatar belakang dari budaya, kepribadian, dan adat istiadat yang berbeda. Nah, para pembelajar, itulah yang dimaksud dengan konflik, yaitu bentuk-bentuk konflik sosial. Nah, kita akan lanjut sekarang kepada bagaimana proses terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat. Nah, ini ada 3 proses yang kita ambilkan dari pendapat-pendapat ya. Yang pertama pendapatnya menurut Smith, tahap yang pertama tahap antisipasi, yaitu bagaimana merasakan munculnya gejala perubahan yang mencurigakan ya. Yang kedua menurut beliau adalah tahap menyadari ya, yaitu perbedaan mulai dari diekspresikan dalam bentuk suasana yang tidak mengenakan. Ini menyadari kita ada konflik di sana. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah tahap pembicaraan. Nah, mulai muncul pendapat-pendapat yang beda, mulai bermunculan di sana. Nah, akhirnya adalah tahap perdebatan terbuka dan akhirnya menuju kepada tahap konflik terbuka ya. Tahap konflik terbuka. Nah, itu adalah pendapat dari Smith ya, pendapat dari Smith. Nah, selanjutnya kita menuju kepada konsepnya dari Robin ya. Apa menurut Robin tahun 1996? Nah, ini ada beberapa proses konflik ya, tahap konflik, yaitu mulai dari oposisi. Nah, pernah dengar para pembelajar oposisi? Ya, kalau di dalam kehidupan politik di Indonesia itu pernah ada ya namanya oposisi. Itu partai-partai yang tidak setuju untuk gabung dalam partai yang menang. Ya, ini biasanya menjadi oposisi ya. Jadi partai yang biasanya akan mengkritisi dari pemenang dalam sebuah pemilu yang ada ya, atau partai yang berkuasa. Nah, jadi di sini tahap pertama oposisi itu maksud Robin itu adalah ketidakcocokan ya, adanya suatu proses ketidakcocokan potensial. Nah, ini kondisi yang menciptakan kesempatan untuk memunculkan sebuah konflik. Nah, ini tahap yang pertama. Nah, kondisi tersebut itu mulai dari komunikasi ya. Nah, kemudian komunikasi itu bisa baik atau buruk ya kan, yang akan bisa menimbulkan konflik. Kemudian 3 kondisi itu, yang kedua adalah struktur. Ya, struktur itu adalah ukuran ya atau derajat spesialisasi dari tugas yang diberikan di anggota-anggota itu ya, berupa gaya menyampaikan ya, tujuannya, kemudian kepemimpinannya, itu struktur. Kemudian kondisi yang ketiga adalah dalam oposisi ini adalah variabel pribadi. Jadi sistem dari nilai-nilai tiap orang ya yang berbeda-beda karakteristiknya, kepribadiannya. Nah,
ini bisa mewujudkan ketidakcocokan atau tahap yang disebut dengan oposisi tadi, ya. Selanjutnya adalah masuk kepada tahap kognisi dan personalisasi. Nah, yang dimaksud dengan Robin, kognisi dan personalisasi itu adalah dimaksudkan di sini adalah tahap di mana terjadi persepsi dari salah satu pihak atau masing-masing yang berkonflik, ya. Jadi adanya kesadaran dari salah satu pihak akan eksistensi kondisi-kondisi yang menciptakan kesempatan untuk munculnya konflik sosial. Nah, ini. Nah, di dalam tahap ini, kognisi ini udah mulai nih tahap adanya isu-isu, ya, isu-isu konflik yang biasanya definisikan misalnya perasaan negatif, bisa meremehkan, ya. Jadi isu-isu itu mulai muncul, ya, di sini. Jadi bisa juga mengakibatkan, kalau positif ya melibatkan potensi atau elemen untuk suatu masalah yang bisa meningkatkan potensi-potensi, ya. Seperti itu kalau positif. Nah, kemudian kita melihat satu keadaan personalisasi. Nah, personalisasi ini konflik yang melibatkan emosi. Ini sudah tadi isu, kemudian sudah menuju kepada personalisasi. Ini sudah menuju kepada adanya melibatkan emosi di sini, ya. Nah, akhirnya maksud, sampai pada tahap maksud. Apa itu maksud? Jadi ini keputusan untuk bertindak, ya. Yang dimaksud oleh Robin ini keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu dari pihak untuk berkonflik di sini, ya. Nah, di dalam maksud ini, ya, ada 5, ya. Ada 5 tahapan dalam penanganan dari maksud ini, ya. Mulai dari yang pertama adalah bersaing, ya. Kemudian berkolaborasi, kemudian menghindar, kemudian mengakomodasi, dan akhirnya berkompromi, ya, di dalam maksud ini. Jadi keputusan-keputusan apa yang dilakukan untuk bertindak di dalam melakukan suatu cara dari pihak-pihak yang saling berkonflik, ya. Nah, ini menurut Robin ada 5 nih tahapannya, dimulai dari bersaing, ya. Bersaing itu di sini adalah bisa secara tegas, ya, bisa juga tidak kooperatif, ya, hasrat untuk memutuskan kepentingan-kepentingan itu. Kemudian yang kedua dari bersaing itu adalah berkolaborasi tadi. Jadi pihak-pihak yang berkonflik ingin melakukan atau memiliki hasrat daripada kepentingannya dari semua, ya, dari semua pihak, ya. Jadi di sini ingin memperlihatkan bagaimana mereka ingin memiliki hasrat dan kepentingan dari semua pihak yang berkonflik untuk bagaimana melakukan kooperatif dari apa yang diinginkan tadi. Ini saling berkolaborasi dalam konflik itu, ya. Jadi memperlihatkan apa yang ada kesamaan-kesamaan untuk bisa saling berkooperatif. Kalau itu masih bisa, ya. Kemudian bisa juga tahap yang ketiga itu di dalam personalisasi itu, ya, maksudnya di dalam maksud tadi, yaitu di dalam personalisasi maksudnya itu menghindar, ya. Nah, menghindar ini yaitu salah satu dari pihak menarik diri, ya, menarik diri atau menekan sebuah konflik. Jadi menghindar supaya konflik ini tidak terjadi, ya, menarik diri, ya sudahlah, mengalah, ya. Nah, seperti itu, menghindar sehingga konflik ini tidak terjadi. Kemudian yang berikut itu tahapnya adalah yaitu mengakomodasi. Jadi salah satu pihak berusaha untuk memuaskan pihak yang lain, yang mengakomodasi. Ya, di sini ada pihak yang bersedia di salah satu pihak itu menaruh kepentingannya di bawah kepentingan lawannya, ya. Jadi ada pihak-pihak yang
menaruh ya, bersedia untuk mengalah lah, menaruh gitu, mengakomodir. Nah, di sini menaruh kepentingan lawannya ya di atas kepentingannya. Nah, ini bagus ya, tindakan akomodasi. Nah, akhirnya tahap yang berikut dari maksud dan personalisasi itu adalah perilaku ya. Nah, ini adalah pernyataan yang berikutnya ini tadi adalah kompromi ya, berkompromi dulu. Adalah situasi di mana masing-masing pihak dalam suatu konflik ya, itu bersedia untuk melepaskan atau mengurangi tuntutannya ya. Nah, ini tadi berkompromi. Nah, setelah itu terjadi, proses selanjutnya terjadi perilaku. Di sini perilaku ini pernyataan atau tindakan atau reaksi untuk menghancurkan pihak lawan ya. Jadi kalau sudah tahapan maksud, sudah melalui tadi ada 5 tahap, yaitu bisa bersaing, bisa berkolaborasi yang positif, bisa menghindar yang positif, mengakomodasi positif, kemudian berkompromi juga positif. Nah, selanjutnya adalah bisa tahap berikut nih, munculnya perilaku ya. Perilaku itu jadi tadi pernyataan atau tindakan reaksi untuk menghancurkan pihak lawan. Ini agresif kalau yang ini ya, agresif sehingga bisa berwujud pada ultimatum, bisa berwujud daripada ancaman, bisa reaksinya kekerasan ya. Ini kalau apa yang di tahap maksud tadi tidak tercapai ya. Akhirnya hasil ya konsekuensinya. Akhirnya ini proses konflik ini kita melihat konsekuensi menurut Robin. Konsekuensinya bisa mengarah pada apa yang bernilai fungsional tadi, positif ya, bisa juga menjadi disfungsional yang negatif ya. Itu adalah tahapan dari proses terjadinya konflik menurut Robin. Nah, selanjutnya kita akan melihat secara umum dari proses konflik menurut di sini diambil dari blog Capricorn Ceria ya, yaitu satu tahapan dari konflik ya, antara kompetisi ya, antara persaingan. Nah, ini adalah kontroversi. Ini tahapannya sebelum terjadinya konflik, ini adalah tahapan kontroversi ya. Apa yang dimaksud dengan kontroversi ya? Ya, kontroversi itu adalah suatu bentuk ketidaksepahaman ya, suatu bentuk ketidaksepahaman yang bersifat pasif dalam kehidupan sehari-hari ya, ditandai dengan minimnya toleransi antar beberapa pihak yang saling berkonflik tadi. Nah, ini tahapannya nih. Yang pertama itu adalah general kontroversi, kemudian ada medial kontroversi, intensif kontroversi, misteri kontroversi, dan akhirnya tahapan berikutnya adalah taktis kontroversi. Nah, general kontroversi di sini adalah kedua belah pihak tertanam ya, kedua belah pihak tertanam di mana kedua belah pihak ini tertanam ketidaksenangan yang ditandai dengan minimnya komunikasi atau kadar daripada toleransi. Ini sudah mulai di general kontroversi ini. Kemudian yang berikut adalah medial kontroversi. Nah, medial kontroversi ini adalah kontroversi menengah di pihak-pihak satu dengan yang lainnya. Ini ada ketidakcocokan ya. Jadi masing-masing pihak mengungkapkan rasa ketidaksenangan. Ini adalah medial kontroversi. Nah, kemudian ini disampaikan melalui pihak yang ketiga, ketidaksenangan tadi. Nah, tahap berikutnya adalah yaitu tahap berikutnya atau selanjutnya adalah yang kita sebut dengan intensif kontroversi ya. Intensif kontroversi itu
di sini adalah ada sikap kontroversi sudah mencapai di sini mengakar kuat pola-pola dari hubungan kedua belah pihak, yang masing-masing pihak itu menyatakan ketidaksenangan ya, ketidaksukaan satu dengan yang lain, dengan serangan ya pada pihak, dengan mengungkapkannya serangannya itu pada pihak ketiga. Ini sudah mulai ada isu-isu fitnah-fitnah ya untuk menjatuhkan pihak lawan, dengan tanda-tandanya antara lain tidak ketidaksenangan antara satu dengan yang lain. Kemudian tanda-tandanya adalah adanya jarangnya, tidak adanya toleransi, tidak adanya komunikasi yang bersifat negatif. Nah, kemudian masing-masing pihak berusaha untuk menjatuhkan pihak lawan. Ya, yang berikut adalah misteri kontroversi. Ya, tahap berikut adalah misteri kontroversi. Apa itu misteri kontroversi? Nah, di tahap ini mulai terjadi serangan secara rahasia ya, serangan secara rahasia di mana masing-masing pihak telah menyampaikan ketidaksenangannya tadi ya, melalui ketidaksenangannya tadi. Nah, di situ jadi kita melihat tanda-tandanya ada ketidaksesuaian ya, kemudian komunikasi terbatas ya, kemudian jika terjadi juga bersifat negatif ya, bersifat negatif dan saling menyerang secara rahasia. Ini misteri kontroversi. Yang berikut adalah taktis, sampai kepada taktis kontroversi. Apa yang proses yang terjadi di sini? Jadi ini mulai aksi menyerang secara fisik dan psikis ya. Jadi saling serang, tidak senang ya, dan tidak senang ini, rasa tidak senang yang telah disampaikan ya, rasa ketidaksenangannya itu melalui pihak ketiga ya, ditambah lagi dengan fitnah, isu-isu ya, tindakan yang secara rahasia, yang akhirnya ini akan disebutkan taktis ini biasanya mengejutkan pihak lawan ya. Nah, itulah para pembelajar proses dari terjadinya konflik ya, yang kita sebut dengan kontroversi. Silakan kalian baca lebih jelas ya, ada di dalam Frikon Ceria. Nah, akhirnya kita sampai kepada apa yang menjadi dampak konflik sosial. Nah, ini ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, konflik yang positif melahirkan yaitu memperjelas aspek kehidupan tertentu yang belum tuntas, bisa meningkatkan solidaritas, melahirkan kompromi dan kesepakatan bersama ya, kemudian mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Nah, ini yang positif. Tentu kalau terjadi konflik, perselisihan bisa diselesaikan. Ini kita harapkan ini yang terjadi. Nah, yang negatif dari konflik itu bisa melahirkan perubahan kepribadian ya. Nah, ini kalau yang bisa perubahan kepribadian yang positif ya, itu masuk yang positif. Tapi yang dimaksud di sini bisa melahirkan kepribadian yang negatif. Kemudian melahirkan dominasi kelompok yang menang terhadap yang kalah. Tentu ini sesuatu yang tidak kita inginkan kalau itu terjadi ya, seperti penjajahan ya, dan bisa terjadi satu kesewenang-wenangan ya. Ini. Kemudian bisa terjadi korban harta benda dan nyawa, rusaknya hubungan individu ya, dan kelompok. Nah, demikian para pembelajar sekalian, bahasan kita kali ini tentang konflik sosial pada pertemuan yang pertama. Terima kasih atas apa yang bisa disampaikan. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.